Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Muryanto di Dadi Timar. Alhamdulillah hari ini kembali membuat konten. Saya masih di ruangan ini. Biasanya di luar, tapi karena PPKM ini saya masih di ruangan sambil bekerja. Kemudian saya lihat komentar-komentar dari teman-teman di konten Dadi Timar terkait dengan baru saja yang saya upload kemarin tentang kepala desa bukan raja kecil di desa. Kemudian di situ ada komen-komen yang beragam sekali ya. Jadi komen-komennya beragam. Saya terima kasih atas atensi kemudian dukungan penjelasan terhadap saya di Dadi Timar ini, dan alhamdulillah kalau dilihat reviewnya yang pengen mengetahui cukup banyak. Nah, nanti bagi penjenengan yang belum tahu apa isi konten kepala desa bukan raja kecil di desa, silakan penjenengan buka konten Dadi Timar, kemudian cari di situ kepala desa bukan raja kecil di desa ada. Nah, ini menyambung, saya mendapatkan pesanan dari saudara saya, dari teman-teman juga ada beberapa yang WA ke saya. Kalau kepala desanya sudah, Pak, sekalian juga perangkat desanya, perangkat desa. Jadi ini sekali lagi tujuan saya baik, bagaimana untuk kita lebih bekerja lebih berhati-hati lagi, karena memang keluhan yang disampaikan ke saya lebih banyak perangkat desa sebetulnya dari kepala desa. Karena ya mungkin karena jumlah kepala desa itu di Magetan 207, sementara jumlah perangkat desanya 2.600-an. Artinya memang hal yang wajar ketika menjadi perangkat itu menjadi sorotan. Saya seringkali berpesan ke panjenengan yang sabar, karena dadi pamong itu kirata basane begitu. Nek wong Jawa ngomong dadi pamong itu pantes diomong atau pantesnya diomong. Jadi tidak menarik kalau tidak ngomong tentang perangkat desa, atau jadi perangkat desa tidak dirasani itu kurang afdol gitu, mungkin seperti itu. Dan memang kita harus pahami rekan-rekan bahwa perangkat desa ini sekarang banyak diminati. Kemudian kemarin sudah pernah saya buat konten juga untuk satu lowongan sekretaris desa yang mendaftar sekitar 208, satu lowongan sekdes. Jadi bisa bayangkan, makanya saya berpesan ke teman-teman saya menyaksikan konten ini yang menjadi perangkat desa, syukuri apa yang sudah penjenengan dapat ini. Artinya syukuri itu tidak semua orang bisa menjadi perangkat desa. Makanya penjenengan yang sudah diangkat menjadi perangkat desa ini laksanakan tugas dengan baik. Kemudian saya yang kedua dapat juga curhatan dari teman-teman saya, sebagian kepala desa menyampaikan perangkat itu untuk diajak move on sulit gitu ya. Artinya move on itu bekerja dari kebiasaan yang dulu kemudian bergeser menjadi kebiasaan yang sekarang. Artinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Untuk Bapak Ibu kepala desa, saya juga ingin menyampaikan beberapa hal, termasuk Bapak Ibu camat. Saya juga ingin menyampaikan tentang perangkat desa ini karena memang banyak juga teman-teman saya di kecamatan yang kurang memahami atau belum memahami tentang mekanismenya bagaimana terkait dengan perangkat desa ini. Sebelum bicara jauh, saya ingin menyapa teman-teman saya yang menyaksikan konten Dadi Timar, termasuk para istilahnya yang selalu mengikuti konten-konten saya ingin mengucapkan banyak terima kasih, khususnya yang berada di luar Magetan, karena dengan begitu saya banyak juga mendapat WA dari teman-teman saya untuk bahan komparasi. Artinya untuk yang di Magetan seperti ini, kemudian bagaimana di Ngawi, Madiun, Ponorogo, Pacitan, dan mungkin Karanganyar, karena kemarin juga sempat menghubungi yang dari Karanganyar, pengen tahu tentang apa yang terjadi di Magetan. Jadi ada hal-hal yang harus diatur dalam muatan lokal, rekan-rekan. Jadi
PP-nya sama, permennya sama, tetapi ada amanah yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur tentang tata cara tindak lanjutnya. Dan perlu diingat, aturan main itu runtut gitu. Jadi jangan ketika ngatur perangkat yang dilihat hanya Permendagrinya, yang lain-lain tidak mau lihat Permendagrinya begini kok gitu kan. Padahal untuk tata cara pengangkatan, pemberhentian itu ada diatur lebih lanjut di dalam Perda dan peraturan bupati di daerah masing-masing. Makanya dimungkinkan juga antara Ngawi dengan Magetan yang bertetangga bisa saja aturannya berubah atau bergeser, itu bisa. Nah, untuk daerah-daerah perbatasan mohon ikuti ketentuan yang ada di Magetan ketika panjenengan berada di wilayah Magetan, artinya masuk dalam teritorialnya Magetan. Nah, kembali ke sini rekan-rekan. Ada beberapa teman kepala desa yang menyampaikan ke saya bahwasanya itu tadi perangkat desa diajak on untuk yang lebih baik agak sulit. Yang pertama karena, mohon maaf ini ya, saya ingin sampaikan semuanya, karena usia. Yang kedua karena merasa menjadi perangkat desa berdasarkan hasil ujian. Jadi merasanya itu karena hasil jerih payah itu karena diperoleh sendiri. Sama seperti saya sampaikan kemarin ke kepala desa itu bukan raja kecil di desa, karena hasil pilihan pemungutan suara kemudian seolah-olah lepas dari kabupaten, itu yang salah, yang sudah kemarin saya coba memberikan gambaran. Nah, sekarang tentang perangkat desa. Keluhannya ini disampaikan ke saya, yang pertama susah diatur. Oh iya toh? Masa ada orang perangkat saya yang susah diatur, perangkat desa yang susah diatur. Yang kedua, ini dari teman BPD menyampaikan, Pak Kades ewoh negur perangkatnya. Pak Kades ewoh negur perangkatnya. Nah, ini ke Pak Kades dulu deh. Bapak Ibu Kepala Desa, saya ingin sampaikan bahwa panjenengan itu diberikan amanah oleh Allah menjabat sebagai kepala desa. Kepala desa artinya adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa. Maka sudah sepantasnya kepala desa itu di desa menduduki tempat yang tertinggi dan juga mendapatkan kewenangan dan tanggung jawab yang tertinggi di antara yang lain. Makanya jangan heran kalau kepala desa di desa itu bengkoke ya mesti ombo dhewe, gajine akeh dhewe, tunjangane akeh dhewe, karena memang tanggung jawabnya paling besar. Tanggung jawabnya paling besar. Salah satu tanggung jawab panjenengan adalah menciptakan iklim penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Artinya seorang kepala desa itu bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan desanya. Nah, ketika bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan desanya, panjenengan dibantu oleh yang namanya perangkat desa yang terdiri dari sekretariat, kemudian teknis dan wilayah, kan gitu. Nah, tugas panjenengan itu untuk mengingatkan apabila ada perangkat desa yang tidak sesuai dengan ketentuan, bukan like dislike ya, tapi tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau kita berbicara ini, saya ingin nanti kasih judul apa ya? Ini aja. Perangkat desa bisa ditindak. Saya kasih judul itu aja deh. Perangkat desa bisa ditindak. Artinya perangkat desa itu bisa dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Siapa yang ngasih sanksi nanti akan saya sampaikan. Jadi kepala desa, kembali Bapak Ibu Kepala Desa, panjenengan berdasarkan proses pilihan kemudian sudah menjabat, berdasarkan urusan tata usaha negara sudah diberi SK, sudah dilantik, panjenengan punya tanggung jawab berat untuk membina perangkat desa yang ada di wilayah panjenengan, di wilayah kerja panjenengan. Walaupun panjenengan itu masih muda, baru, apalagi ya yang biasanya jadi keluhan itu, terus pokoknya J-nom anyar gitu kan, baru pertama kali masuk di desa atau sudah 2 kali masuk di desa atau bahkan yang sudah 3 kali masuk di desa. Nah, ini panjenengan harus melaksanakan tugas-tugas pembinaan. Jadi seorang pemimpin itu sudah resikonya pemimpin itu dirasani anak buahnya itu wajar. Jadi itu resiko yang pertama adalah dibatin. Yang kedua diuni. Yang ketiga
dundomono. Itu hal yang biasa. Makanya jadi kepala desa harus berani mengambil peran untuk melakukan sesuai dengan ketentuan. Jangan ewo-ewo karena faktor usia, karena baru dan lain sebagainya. Jadi saya juga mohon pengertian dari teman-teman perangkat desa seluruhnya yang menyaksikan konten ini, khususnya di Magetan. Jadi kepala desa itu bukan kemauannya untuk datang tiba-tiba. Dia pasti melalui proses yang namanya tata usaha negara lewat pilihan. Hormati, kemudian support dan ikuti perintahnya, tentu saja perintah yang sesuai dengan normatif undang-undang. Nah, jadi kepala desa juga sudah pernah saya sampaikan di konten sebelumnya, termasuk ini kepala desa bukan raja kecil di desa. Saya juga sudah pernah upload tentang filosofi gundul-gundul pacul. Silakan penjenengan review tentang Dadi Timar di gundul-gundul pacul. Itu ada filosofi besar yang diajarkan oleh leluhur kita untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi kepala desa tidak boleh ewo-pekewo. Penjenengan yang melihat konten ini mungkin sambil ngopi, kan sambil tertawa, sambil nge-zoom HP-nya dan lain sebagainya. Saya ingin titip pesan bahwa tidak boleh ada kata ragu-ragu dalam menjalankan tugas walaupun tidak enak. Dan perangkat desa harus paham betul bahwa pemimpin penjenengan adalah kepala desa. Perkara pilihan itu sudah selesai. Tetapi ketika penjenengan dipimpin oleh seorang kepala desa, maka ikuti ketentuan yang diatur sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, contohnya apa yang diatur ini? Masuk kerja, gitu nggih. Ojo terus nek dadi kami tuwa ora gelem mlebu. Saya kan unsur wilayah, Pak Lurah, Bu Lurah, aku taranin kantor wae, tidak. Jadi negara gawe kantor penjenengan nganti apik, dibangun dari DD dulu loh ya, sebelum dilarang itu. Dari PAD, dari tinggalan mbah-mbah, itu tujuannya untuk ditempati. Dan pelayanan seperti yang saya sampaikan kemarin, pelayanan nyuwun tulung, upayakan masyarakat diberitahu untuk diberikan pelayanan di kantor desa. Diberikan pelayanan di kantor desa, jam kerjanya sudah pasti, jam 7 sampai setengah 4 itu kalau hari Senin sampai dengan Kamis di wilayah kita, dan jam 7 atau setengah 7 kalau ada senam sampai dengan jam setengah 3, jam 11 sampai jam 1-nya itu istirahat karena ada sholat Jumat. Penjenengan harus memberikan pelayanan di situ. Supaya apa? Lemah kita ini ditertib administrasi. Makanya administrasinya supaya tertib harus di kantor. Jadi tidak model lagi surat dibuat di kantor desa, Mbah Lurah dereng wonten iki Mang Padosi gitu ya. Cari Mbah Lurahnya. Mbah Lurahnya ternyata masih ngelepi sawah sak kedok, bengkoke lagi diurusi, kemudian datang ke sawah, distempel, atau Mbah Lurahnya masih di neng warung atau di mana gitu, stempel gitu saja, kemudian tidak diregister. Ini menjadi masalah nantinya ketika suatu saat muncul permasalahan terkait dengan surat pengurangan. Jadi itu yang pertama, taati jam kerja. Kemudian yang kedua, laksanakan tugas yang diberikan oleh kepala desa dengan baik. Tentu saja termasuk yang ada di dalam TUSI. TUSI-nya seperti apa? Tugas pokok fungsi perangkat desa sudah pernah saya kupas di Dadi Timar sebelumnya. Silahkan penjenengan review tugasnya sekretaris opo, tugasnya kami tua opo, kaur kasir opo gitu nih. Itu nyuwun tulung direview kembali. Kemudian yang berikutnya, jam kerja sudah, TUSI sudah. Ini nyuwun tulung gunakan seragam yang ditentukan di Kabupaten Magetan. Jadi Senin sampai dengan Selasa itu memakai PDH, Rabu memakai putih, lengannya pendek nggih, bukan lengan panjang, memakai putih, lengannya pendek kalau berangkat. Kemudian Kamis Jumatnya memakai baju khas Magetan. Saya ini gunakan baju yang saya gunakan baju batik khas Magetan. Kemudian ini dari batiknya Desa Jomblang. Ini untuk Mbak Lurah Jomblang sudah saya pakai batiknya. Itu ya, pakai seragamnya.
Pak, seragamnya cuma satu, enggak apa-apa, tapi lebih baik seragamnya bisa gonta-ganti supaya Pak ekonomi kerakyatannya bisa tumbuh. Beli batik jangan hanya satu, sesuai dengan kemampuan panjenengan, tapi pesan saya jangan hanya satu. Ya, itu. Nah, kemudian ada keluhan lagi tadi, ewuh sudah, tusi sudah, jam dinas sudah, tata cara bekerja sudah saya upload di SOTK itu. Nah, sekarang ini tadi, perangkat desa bisa ditindak. Bagaimana cara menindak perangkat desa? Perangkat desa ini bisa ditindak apabila panjenengan melanggar ketentuan. Nah, untuk bisa ditindak, ini tugasnya Bapak Ibu Kepala Desa. Saya beberapa waktu yang lalu dari Dinas PMD sudah mengeluarkan surat ini tanggal 1 Juli 2021, mekanisme pemberian sanksi perangkat desa. Ini ya, sudah saya kirim tanggal 1 Juli kepadanya camat. Sudah distempel, sudah ditandatangani kan. Saya ingin mengingatkan kembali, mudah-mudahan sudah membaca, sudah memahami. Tapi kalau belum, izin mengingatkan rekan-rekan. Jadi sesuai dengan peraturan Bupati nomor 91 tahun 2016 yang insya Allah nanti juga akan kami revisi untuk pengisian perangkat desanya, tunggu sebentar lagi. Tetapi di sini diberikan kewenangan kepada Kepala Dinas PMD untuk memberikan petunjuk teknis tentang pelaksanaan apa yang ada di Perbuk, yang belum diatur di Perbuk, kemudian diamanahkan sepanjang dalam tata caranya Kepala Dinas PMD diizinkan untuk membuat peraturan. Makanya ini kita buatkan tahapannya. Saya sudah kirimkan ke 18 kecamatan, ke Bapak Ibu Camat. Ini juga nyuwun tolong dipelajari, dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti. Bagaimana cara penjatuhan sanksi? Yang pertama, perangkat desa itu diberikan sanksi ketika melanggar larangan sebagai perangkat desa. Melanggar larangan sebagai perangkat desa. Apa saja larangannya? Banyak banget itu. Silakan dibaca perbuknya. Nanti kalau ke sini semua kelamaan. Yang kedua, berperilaku yang melawan hukum. Nah, sanksinya bagaimana? Cara pemberian sanksinya. Sanksi kepada perangkat desa ini sesuai dengan pasal 54 Pergub 91 ya, tentang pedoman tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Maka sesuai dengan ketentuan itu, guna kelancaran pasal 39 sampai dengan pasal 41, 39, 40, 41 di Perbuk itu tata caranya begini, cara menjatuhkannya. Yang pertama, apabila ada perangkat desa, ini saya kasih contoh, misalkan perangkat desanya itu hilang. Artinya hilang itu tidak masuk kerja, digulai ra ono, ning omahe ra ono gitu ya. Tidak masuk kerja, kemudian sudah lewat nilai kepatutan. Nilai kepatutan itu misalkan ya suwe ra mlebu lah. Jenengan kira-kira dhewe, atau mungkin seminggu sudah tidak masuk. Lah itu kepala desa harus care. Kok anak buahku ra ono seminggu ki ning endi ya, goleki. Gitu ditanyakan apa sakit, apa pergi, kok pergi nggak izin dan lain sebagainya kan, dicek dulu. Nah, misalkan terjadi, misalkan seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ada perangkat desa itu tidak masuk kerja lama, kemudian kepala desa tidak menindak. Di ujung-ujungnya setelah lama, setelah berbulan-bulan gitu tanda kutip, ada desakan dari warga untuk menindak, urung ditindak. Nah, ini yang salah siapa? Pak Ibu Kepala Desa, karena tidak melaksanakan perannya, panjenengan disalahkan. Makanya nyuwun tulung laksanakan peran panjenengan selaku kepala desa dengan baik. Caranya bagaimana? Ketika terjadi pelanggaran disiplin atau pelanggaran administrasi, kemudian ada apa ini? Oh, ada kelilipan. Ada disiplin, larangan disiplin yang dilanggar, misalkan seperti itu, jam kerjanya nganggo karepe dhewe, ilang 2 minggu dan lain sebagainya. Maka caranya adalah yang pertama, berikan sanksi administrasi ringan berupa teguran lisan. Nah, saya ingin ngupas tentang teguran lisan. Teguran lisan itu bukan berarti hanya lisan. Pak, namanya lisan, masuk ra lisan. Begini, maksudnya karena kita ini bekerja dalam urusan tata usaha negara, maka ketika ada perangkat desa yang seperti itu, panjenengan harus memberikan teguran lisan. Caranya adalah panggil perangkat desa panjenengan secara resmi dengan undangan.
dengan undangan disampaikan ke keluarganya dalam waktu yang cukup, misalkan hari Senin kemudian untuk menghadap hari Selasa atau Rabu atau hari Kamis. Waktunya cukup lah. Saya pikir dalam satu desa kan tidak terlalu jauh tempatnya. Dipanggil, kemudian ada surat panggilan ya. Surat panggilannya itu di agenda. Bapak Ibu Sekdes ketika ada perangkat penjenengan seperti itu maka dipanggil pakai undangan. Kemudian setelah dipanggil, diberi nasihat dan lain sebagainya, sambil dibuatkan berita acara Mbak Lurah. Jadi Pak Lurah ketika memberikan tindakan ini diberikan teguran, pembinaan dan lain sebagainya untuk merubah sikapnya, ya, diberikan teguran lisan dengan berita acara. Jadi ada undangan, ada berita acara. Pada hari ini tanggal telah kami panggil saudara siapa begitu ya, dan dilakukan pembinaan karena yang bersangkutan begini. Tunjukkan salahnya. Ya. Kemudian yang kedua, sudah ya dipanggil, diinformasikan jangka waktu teguran lisan ini adalah 15 hari. Sekali lagi 15 hari. Sebelum 15 hari, misalkan sudah 10 hari kok masih tidak berubah, ya, maka 15 hari setelah teguran itu diberikan, ya, teguran lisan itu diberikan berdasarkan berita acara, panjenengan panggil lagi untuk diberikan teguran yang kedua. Panggil lagi. Pak Yantone dablek mboten mlebet, misalkan seperti itu ya. Masa ini kan ada-ada saja kejadian. Taruhlah orang itu dablek itu tidak mengindahkan. Orang gatek gitu loh. Nah, itu panggil lagi untuk teguran yang kedua. Jangka waktu teguran pertama 15 hari, teguran yang kedua itu 15 hari lagi. 15 hari itu hitungan kalender ya, bukan hari kerja. Nah, apabila sampai dengan 15 hari kedua tetap tidak ada perubahan, maka diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Teguran tertulis ini caranya begini, teguran tertulis ini. Yang pertama, surat teguran tertulis dibuat oleh kepala desa. Dialamatkan kepada nama jabatan, misalkan si A, jabatan ini gitu ya. Langsung buatkan teguran. Jadi kalau sudah 2 kali dipanggil Mbak Lurah, panjenengan tidak diindahkan selaku pemimpin penyelenggara pemerintahan desa, maka panjenengan diberikan kewenangan untuk menindak perangkat panjenengan. Caranya adalah dengan memberikan teguran tertulis pertama. Teguran tertulis pertama ini jangka waktunya adalah 30 hari. Ya, 30 hari. Setelah dipanggil tadi lisan 2 kali gak mempan, kasih tulisan. Tidak usah dianu lagi, langsung kasih tulisan. Teguran tulisan maksud saya. Teguran tulisan jangka waktu pertamanya 30 hari. Jangka waktu kedua, kalau 30 hari tetap masih seperti itu, berikan teguran yang kedua. Jangka waktunya juga 30 hari. Setelah 30 hari itu dan belum ada penyelesaian, ini misalkan kasusnya ini pamonge nggak masuk, nggak bawa duit pajak nggak dibayar dan lain sebagainya, kan banyak kasus itu. Ono sing ra mlebu, ono sing nggo pajak, ono ketutan duit, bukan membawa ketutan gitu ya. Itu jangka waktunya seperti itu. Dan setiap berakhirnya tahapan ini di dalam surat sudah kami atur, kepala desa melaporkan progres atas penyelesaian permasalahan itu kepada camat. Jadi setiap teguran panjenengan dialamatkan kepada yang bersangkutan, tembuskan ke camat. Kemudian Bapak Ibu camat, setelah panjenengan mendapatkan surat dari Bapak Ibu Kepala Desa terkait dengan teguran tadi, maka tugas panjenengan adalah melaporkan kepada Bupati. Ya, melaporkan kepada Bupati. Apalagi setelah teguran tertulis kedua, maka panjenengan harus melaporkan kepada Bupati. Nanti selanjutnya Pak Bupati akan menugaskan inspektorat dan kami, biasanya seperti itu, untuk melakukan pemeriksaan khusus. Jadi si perangkat ini misalkan bawa duit, bawa uang kegiatan, uangnya sudah dibawa, kegiatannya nggak dilaksanakan, pajak kebawa nggak dibayarkan, atau ada kegiatan apa, uangnya sudah dibawa duluan, disiplin dan lain sebagainya, caranya seperti itu. Setelah teguran kedua, kemudian dilakukan pemanggilan dan pelaporan kepada Bupati. Tugas panjenengan selaku kepala desa berhenti sampai di sini untuk tahapan ini. Selanjutnya nanti akan dilakukan pemeriksaan khusus
Dalam pemeriksaan khusus tentunya akan diupayakan untuk pembinaan dan penyelesaian secara normatif yang ada. Tidak langsung diberikan tindakan, tapi akan diberikan teguran dan artinya tindakan itu tindakan langsung kegiatan gitu nih. Nah, ketika jangka waktu itu tidak diindahkan, maka bisa diberikan sanksi administrasi yang ketiga berupa sanksi administrasi sedang, yaitu pemberhentian sementara dari perangkat desa. Jadi ini yang saya maksud, perangkat desa bisa ditindak apabila tetap melanggar kegiatannya, tetap melanggar perilakunya, kemudian perbuatannya bawa uang desa dan lain sebagainya, itu bisa diberhentikan sementara. Kemudian sanksi ini, pemberhentian sementara ini setelah 2 tahapan tadi tentunya berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara. LHP-nya misalkan seperti itu, diberikan teguran hukuman sanksi administrasi sedang. Maka setelah mendapat LHP, dikonsultasikan dengan Bapak Ibu Camat dan diberhentikan sementara berdasarkan hasil LHP, bukan berdasarkan keinginan kepala desa. Jadi bukan berdasarkan keinginan kepala desa, tapi berdasarkan LHP. Atas dasar LHP itu penjenengan mengambil tindakan untuk konsultasi ke camat untuk diberhentikan sementara. SK-nya siapa? Dari kepala desa. Jadi kalau ada perangkat desa ditindak oleh kepala desanya karena melanggar berdasarkan tahapan yang sudah saya sampaikan itu, ya mohon maaf, jangan sakit hati dengan kepala desa. Karena kepala desa itu melaksanakan perintah undang-undang dan turunannya, kalau saya ngomong peraturan kan dan turunannya. Artinya ini bukan lagi permasalahan like dislike, tapi bagaimana permasalahan penegakan hukum. Supremasi hukum memang harus ditegakkan. Jangka waktu pemberhentian sementara ini Bapak dan Ibu, ini paling lama 12 bulan. Artinya kalau hasil pemeriksaan inspektorat dan kami ternyata salahnya itu kebangetan gitu ya, kemudian diberikan pemberhentian sementara selama 3 bulan, maka bisa saja itu terjadi. Dan waktu 3 bulan itu adalah waktu untuk penjenengan selaku perangkat desa memperbaiki diri, menyelesaikan, memperbaiki diri, kemudian laporan. Kalau masih tidak bisa didandani dengan cara itu, maka dapat diberikan sanksi administrasi berat berupa pemberhentian dari jabatan perangkat desa. Jadi kalau sudah pemberhentian sementara kok masih seperti itu, tidak ada penyelesaian, tidak ada perubahan sikap, maka penjenengan dapat diberhentikan dapat diberhentikan tetap dari perangkat desa. Nah, terkait dengan ini Bapak dan Ibu, ini yang normatif yang dari bawah. Tetapi bisa saja ini terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan. Ketika kami melakukan monef, kemudian kami temukan permasalahan itu, ternyata perangkat desanya tanda kutip individunya melakukan pelanggaran dan kesalahan, maka bisa saja langsung dilakukan pemeriksaan inspektorat. Artinya teguran 1, 2, lesan 1, 2 tidak harus dilewati. Ketika itu ditemukan berdasarkan pemeriksaan monef, mungkin camat monef, Bapak Ibu camat monef kemudian melaporkan ke kami, tidak lanjutnya tidak diindahkan dan lain sebagainya, itu bisa diproses untuk pemberhentian sementara tanpa lewat teguran 1-2. Ya, teguran 1-2. Apalagi perangkat desa ini melakukan tindakan melawan hukum, misalnya tertangkap tangan, kemudian melakukan tindakan melawan hukum, maka yang bersangkutan bisa diberhentikan, diberikan sanksi. Tidak mulai tahapan dari bawah. Jadi ada 2 cara, bottom up itu usulan dari kepala desa, bisa saja dari atas. Tetapi dari atas ini sifatnya kasuistis. Nah, tolong Pak Lurah, Bu Lurah, jangan gamang ketika melakukan ini. Wah, nggak enak Pak, saya kenal ya. Sudah biar ditemukan saja. Oh, belum tentu. Nanti kalau nggak ketemu bagaimana? Itu ya. Jadi ini aturan ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membatasi ruang gerak, bukan, karena aturan ini dibuat untuk bagaimana kita bisa hidup itu lebih teratur. Bukankah prinsip dasar aturan itu adalah membuat sesuatu itu menjadi lebih baik dan teratur? Makanya dikatakan peraturan. Nah, untuk memahami peraturan ini apa saja, Bapak Ibu Kepala Desa, perangkat desa, dan Bapak Ibu Camat, kita ini hidup di rimba aturan. Kita hidup di rimba aturan. Jangan hanya yang dipelajari itu aturan yang ada di pemerintahan desa.
Kemarin ada kejadian, ternyata kita harus memperhatikan juga aturan yang dibuat oleh Kementerian Pertanian, misalkan seperti itu. Itu yang harus dipahami. Karena aturan itu begitu diundangkan, seluruh warga negara tahu tidak tahu dianggap tahu. Itu caranya penjatuhan sanksi. Jadi ini bukan karena like dislike, bukan karena seneng gak seneng, bukan karena dukung mendukung, bukan, tapi karena ini demi tegaknya aturan main di penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, tadi sudah saya sampaikan banyak. Saya ingin mengingatkan sekali lagi, syukuri amanah yang diberikan kepada panjenengan. Tidak semua orang bisa menjadi perangkat desa, dan itu suatu kebanggaan tersendiri. Jangan panjenengan yang sudah menjadi perangkat desa kemudian ngelokro dan lain sebagainya. Kalau memang jadi perangkat desa itu bukan pilihan panjenengan, kalau memang perangkat desa itu tidak sesuai dengan panggilan hati nurani panjenengan, maka lebih baik lepas saja. Mungkin Allah akan memberikan jalan lain yang lebih baik terhadap kehidupan panjenengan. Artinya jadi perangkat desa itu harus ketika melayani ya juga harus melayani betul, melayani masyarakat betul. Tapi kalau Pak jadi perangkat desa penghasilannya hanya sekian, bengkoknya hanya sekian, tidak cukup dan lain sebagainya. Kalau memang itu memberatkan panjenengan, lebih baik panjenengan cari kegiatan yang lain atau cari pangungko jiwa yang lain yang lebih menurut panjenengan lebih menjanjikan. Jangan jadikan alasan situasi kondisi yang kita alami saat ini untuk mempengaruhi tugas dan kinerja kita untuk mengabdi ke masyarakat. Syukuri karena tidak semua orang bisa mendapatkan hak seperti itu. Tapi kalau memang dirasa berat, ya monggo. Hidup itu pilihan. Silakan ambil pilihan yang sesuai dengan panjenengan, yang sesuai dengan jiwa dan hati nurani panjenengan. Itu jadi nyuwun tulung Bapak Ibu Kepala Desa, sudah saya kupas panjang tadi ya, udah lumayan ini. Itu untuk membahani kita karena kita tidak bisa lagi pembinaan secara kumpul bareng-bareng, maka saya gunakan media YouTube ini untuk menyambung informasi. Itu teman-teman yang kemarin menanyakan dan minta dibuatkan konten ini sudah saya buatkan. Matur nuwun. Ini untuk membahani kita, sekali lagi ini bukan untuk menakuti tapi untuk mentertibkan. Perangkat desa bisa ditindak. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadikan bahan renungan, menjadikan bahan motivasi. Sekali lagi syukuri yang ada, laksanakan tugas dengan baik. Kalau berat lebih baik diletakkan. Jadi jabatan itu daripada membebani kita repot, wis kula mboten kiat Pak, ya sudah letakkan. Tapi kalau panjenengan senang di sini, maka semua yang panjenengan senangi itu, ketika pekerjaan disenangi itu insya Allah apapun bebannya akan terasa ringan. Tapi nek karung grundel, karung resulo, wah itu wis angel katanya begitu. Itu ya teman-teman. Jadi sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Niat saya baik untuk mengingatkan kita semua. Artinya ketika saya ingatkan berarti saya sayang dengan panjenengan. Saya ingin menjaga penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada di wilayah kita ini menjadi lebih baik, lebih tertib lagi. Saya mohon dukungan dan kerjasamanya, mohon pengertiannya untuk bagaimana ke depan penyelenggaraan pemerintahan itu bisa lebih baik lagi, khususnya yang ada di desa. Itu saja dari saya ini. Matur nuwun. Sampai ketemu dengan saya Eko Muryanto di Tati Timar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.